kuliah di mana Mas? Di UIN. Kok masih IPM mana? Begitu. Iya, karena identiknya betul. pelajar itu Demokrasi yang dimaksud versi kita adalah darul ahdi wa syahadah gitu ya Mas ya. Jadi negara kesepakatan berdasarkan negara kesaksian kayak gitu. Apalagi PEM Jawa Tengah ini kan adalah termasuk ikatan pelajar Muhammadiyah terbesar kedua di Indonesia. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini kita mengambil tema tantangan dan peran generasi Z dalam implementasi kebijakan dengan asas demokrasi Pancasila yang inklusif. Untuk membahas tema kita hari ini, sudah hadir di studio podcast KPU Jateng para pemuda Jawa Tengah yang tentunya menjadi kebanggaan, dan mereka ada dua nih tamu kita, dan mereka adalah perwakilan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Langsung saja kita temui mereka. Ada Kak Rizky Anugrah Robi, biasa dipanggil Kak Robi, dan Mas Abi Umaroh. Yeah. Terima kasih sudah hadir di studio podcast KPU Jateng. Tentunya nanti kita akan sharing dengan teman pemilih tentang tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Mungkin kalau bisa bercerita dulu, Mas Robi dan Mas Abi. Baik. Keseharian di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah, aktivitasnya apa aja di IPM? Coba jawab ya Mbak Nunung gitu ya. Jadi karena kita home base-nya di Semarang pertama dan skalanya provinsi 1 Jawa Tengah, aktivitas utama sebenarnya lebih praktikal itu mereka dijalankan sama teman-teman ranting sekolah. Karena kita struktur hierarkisnya itu panjang, dari pimpinan ranting, pimpinan cabang tingkat kecamatan, pimpinan daerah tingkat kabupaten, pimpinan wilayah tingkat provinsi, jadi sampai pimpinan pusat se-Indonesia area yang merdeka-merdeka ini. Oh, merdeka-merdeka ya. Seperti itu. Jadi kegiatan praktikal yang rutin dilaksanakan pasti mereka yang melaksanakan secara rutin, teman-teman sekolah atau ranting yang bakal selalu beririsan dengan kegiatan-kegiatan. Tapi tentu kita punya kegiatan berjenjang sesuai dengan skala. Kalau kita di pimpinan wilayah, tentu kita punya beberapa kegiatan produktivitas rutinan. Yang pertama kegiatan kaderisasi ya Mas ya. Pasti kegiatan kaderisasi itu kan jadi roh perjuangan kita kayak gitu ya, untuk melanjutkan nanti setelah saya Mas Robi, nanti ada Mas Ketua Umum, terus nanti ada Mas Abi Umaroh kayak gitu. Kita kegiatan rutinnya perkaderan, kaderisasi yang nanti diimplementasikan di setiap subbidang kayak gitu. Oh, ada berapa subbidang kalau di IPM? Per hari ini 13 ya Mas ya? Berarti banyak juga ya teman-teman pengurus. Kalau rentang usianya di IPM, teman-teman yang tergabung di IPM itu antara usia berapa atau di level apa begitu? Nah, nanti mungkin Mas Abi nanti menjawab. Oh gitu, Mas Abi coba diceritakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nunung. Per hari ini tentu sekupan kami di pimpinan wilayah, karena IPM kan rantingnya tingkatnya ada dari ranting sampai dengan pusat. Kalau kami di tataran wilayah itu sebenarnya lebih fokus pada ranah kebijakan gitu ya, Rizky. Jadi tidak yang kemudian kita setiap hari ada kegiatan, Mbak, tapi bagaimana kita bisa memformulasikan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa diimplementasikan di tataran grassroots, kurang lebih seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin kita setiap weekend itu juga melakukan kunjungan-kunjungan kepada proyek-proyek yang memang kita sedang disusun. Kayak kalau Mas Rizky ini ketua bidang advokasi, jadi mengadakan forum-forum pencerdasan politik, khususnya kemarin waktu menjelang pilkada gitu. Kalau saya di bidang organisasi lebih fokus pada bagaimana membuat tata kelola organisasi yang efektif, kemudian shifting organisasi dan seterusnya. Kalau berbicara mengenai
rentan umur tadi. Ya. Tentu berbeda-beda jenjangnya begitu. Tapi yang pasti hari ini teman-teman IPM itu dimulai dari tataran SMP. SMP, MTS itu sudah mulai bisa ber-IPM sampai hari ini di SMA, dan kalau batasan kami di teman-teman wilayah itu per hari ini 24 tahun maksimal gitu. Maksimal. Iya. Makanya kadang-kadang orang juga heran kalau ketemu kita, Mbak. Kuliah di mana, Mas? Di UIN. Kok masih IPM mana? Begitu. Iya, karena identiknya betul. pelajar itu sampai ke jenjang SMA kan. Betul, seperti itu. Ya. Betul. Tapi kalau di IPM memang kan tidak mungkin juga ibaratnya pengurus tingkat provinsi ataupun nasional yang ngurus anak-anak SMP atau SMA Ya, begitu. betul. Jadi memang perlu ada penyesuaian sehingga harapannya teman-teman di wilayah itu mampu mobile ataupun teman-teman yang di pusat juga mampu mobile itu. Betul. Dan pastinya teman-teman di IPM yang jelas ada yang jadi pemilih, ada yang jadi calon pemilih tetap Betul. ada di sana. Pendidikan pemilih juga harus jalan dong di IPM. Maksudnya kami minta bantuan teman-teman IPM gitu, selalu memberikan kesadaran ke jajaran di bawahnya juga. Mungkin per hari ini dari 35 kabupaten pimpinan daerah yang di bawah BIPM Jawa Tengah menghadapi pemilu serentak ya kemarin ya, pilkada serentak. Pilkada serentak kemarin hampir lebih dari 70% mereka berkolaborasi dengan KPU daerah masing-masing untuk melakukan pencerdasan pemilih pemula kayak gitu. Mereka minta dari KPU di setiap KPU daerah untuk mengisi, sharing tentang first voter ini kayak apa, karena ya pada dasarnya itu kan pemilih yang masih sangat awam ya Mbak Nunung ya. Jadi alhamdulillah 70% ini mereka pada report untuk, dan itu salah satu perumusan kebijakan dari pimpinan wilayah juga kayak gitu, karena kita mewajibkan kalau bisa berkolaborasi dengan setiap KPUD yang ada di kabupatennya masing-masing untuk melakukan pencerdasan pemilih pemula. Apalagi segmentasi pelajar ini kan sangat rentan dan sangat awam. Betul. Terkait menggunakan hak suaranya untuk memilih seperti itu kira-kira. Iya, betul sekali, dan jumlahnya juga signifikan loh. Betul. Pemula khususnya di Jawa Tengah. Mas Robi, Mas Abi, berbicara tentang pemilu, politik, tentunya nggak lari dari ideologi Pancasila yang sudah kita jalankan. Kalau dari pandangan Mas Rizky, Mas Abi dari IPM, bagaimana tentang demokrasi Pancasila itu sendiri? Apakah masih sesuai sih diterapkan di Indonesia pada saat ini? Kan ini pergeseran generasi sangat kerasa ya. Ini apakah gimana nih pandangan teman-teman IPM? Nanti saya coba memberikan pandangan, nanti rekan saya menambahin. Kalau berbicara demokrasi secara harfiah, asli demokrasi itu kan ya mereka sebenarnya bagaimana pembagian pemerataan kekuasaan ya ketika demokrasi ini disusun kayak gitu, tidak ada keterpusatan dari satu pemegang kekuasaan saja. Makanya Indonesia itu menggunakan asas trinitas ya, trias politika ada eksekutif, legislatif, sama yudikatif seperti itu. Nah, kalau berbicaranya apakah masih relevan apa enggak, tentu kita sebagai latar belakang Ikatan Pelajar Muhammadiyah kita mempunyai pandangan. Jadi karena kita punya ayahanda Muhammadiyah itu, ayahanda kita memandang bahwasanya demokrasi yang dimaksud versi kita adalah darul ahdi wa syahadah gitu ya Mas ya. Jadi negara kesepakatan berdasarkan negara kesaksian kayak gitu. Jadi darul ahdi artinya adalah negara kesepakatan kayak gitu. Jadi demokrasi kan sebagian besar dari kesepakatan juga kayak gitu kan. Sebelum beranjak ke voting itu kan mereka bermusyawarah dulu untuk menentukan mekanisme apa yang akhirnya merumuskan sebuah kebijakan. Salah satunya asas-asas keterwakilan, asas-asas pemerataan dan segala macam. Maka kita memandang kalau dari versi Muhammadiyah pasti dan bakal sangat relevan kayak gitu terkait demokrasi, apalagi dikolerasikan dengan Pancasila. Itu kan kita melihatnya kalau Muhammadiyah meyakini dan mengamini ini menjadi kesepakatan bersama kayak gitu. Karena dulu waktu ketika ternyata kita berbicara demokrasi Pancasila tapi kita nggak
benar-benar secara rela dan secara sadar untuk menghilangkan kewajiban menjalankan syariat Islam pada sila pertama, itu kan sebenarnya bentuk dari kebijaksanaan Pancasila Ki Bagus Hadikusumo ya pada waktu itu, yang salah satu tokoh Muhammadiyah juga yang merumuskan untuk itu diganti aja menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena kita mempertimbangkan saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur kayak gitu, karena nggak semuanya masyarakat Indonesia itu Muslim gitu. Maka salah satu bentuk implementasi yang sudah diwujudkan yang berbentuk kebijaksanaan itu, maka akhirnya menumbuhkan Indonesia yang sampai sekarang gitu Mbak Nunung. Maka aku kira ini bakal menjadi kebijaksanaan yang merawat Indonesia bakal terus ada gitu. Ya kita mungkin pernah demokrasi terpimpin sebelumnya, atau parlementer juga pernah kayak gitu, dan kita menggunakan asas Pancasila. Menurutku walaupun threshold masih 20 kayak gitu ya kita memandangnya, tapi at least kita melihat semua dari kalangan siapapun bisa menjadi apapun kayak gitu, dan siapapun bisa berperan, dan mereka sekecil mereka menggunakan hak suaranya, mereka berperan, dan mereka bisa berperan di sisi-sisi pengabdian yang lain. Kalau ternyata mereka hanya tidak ingin menggunakan hak suaranya saja, mereka pengen berperan aktif, ya mereka bisa menjadi apapun lewat jalan apapun. Nggak ada masalah ya ketika Indonesia dengan heterogennya kayak gini. Betul. Nggak ada, tetap bisa masih sesuai lah ya. Ini Pancasila nggak ada masalah diterapkan di Indonesia. Mas Abi. Tentu sepakat dengan yang tadi disampaikan Mas Rizky. Kalau berbicara mengenai relevansi demokrasi Pancasila sampai hari ini tentu masih sangat relevan. Kenapa saya bisa menyampaikan begitu? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila itu kan lahir melalui kebiasaan-kebiasaan luhur dari masyarakat Indonesia Nusantara begitu. Di dalamnya ada gotong royong, musyawarah mufakat dan seterusnya. Sehingga hal itu bisa menjadi ciri khas justru di Indonesia, Mbak, gitu. Dimana mungkin di negara-negara barat kita mengenal demokrasi liberal yang sangat bebas dan tidak ada batasan-batasan tertentu gitu. Sehingga untuk merawat nilai-nilai dan tradisi itu justru yang membuat kekhasan dari Indonesia tersendiri. Paling yang menjadi pembeda bukan mengganti konsep atau sistemnya, tapi proses internalisasinya begitu. Hari ini Gen Z yang sudah terbiasa dengan teknologi, terbiasa dengan seperti ini podcast dan seterusnya, mungkin edukasi demokrasi Pancasila ke depan bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang lebih asik seperti ini, Mbak, begitu. Berkembang boleh, tapi tetap pada relnya. Betul. Intinya pada internalisasinya itu harus disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan anak-anak muda hari ini, begitu Mas. Betul ya. Dengan perkembangan yang tadi sudah disampaikan Mas Abi dan Mas Robi, bagaimana IPM menyeimbangkan antara prinsip yang dimiliki oleh IPM dengan ideologi Pancasila yang saat ini kita anut? Kalau dari IPM bagaimana berbicara prinsip menyeimbangkan ideologi yang kita anut kayak itu dari Pancasila sendiri, tentu pertama dari praktik internalisasi di IPM terkait praktik Pancasila gitu ya Mas ya. Kita proses permusyawaratan di internal ini Mbak, kalau misal kita boleh cerita, itu kita itu ketika mengambil sebuah kebijakan itu istilah yang kita pakai adalah kolektif kolegial ya Mas ya. Jadi ada ketua umum, karena prosesnya formatur ya. Prosesnya formatur, ada ketua umum, tapi ada ketua bidang yang mereka membidangi di di setiap sub bidangnya masing-masing. Tetapi suatu saat ketika ternyata ada irisannya di bidangnya di bidang tertentu, nggak selalu ketua umum yang harus tampil atau maju gitu untuk menjelaskan, bisa langsung didirect ke bidang-bidang terkait kayak gitu. Itu yang kita maknai sebagai kolektif kolegial dan proses pemilihan formatur itu kayak gitu. Jadi secara implementasi tentu kita udah menjalankan kayak gitu ya, karena itu wujud dari penyeimbangan ideologi Pancasila yang dianut oleh Indonesia, terus praktikalnya di internal organisasi itu seperti apa ya, seperti itu kira-kira kayak gitu. Bahkan kita ketika permusyawaratan itu melibatkan semua aspek. Kalau berbicaranya muswil, jadi voters kita itu ya sampai mereka pasti perwakilan dari kabupaten, terus habis itu perwakilan dari cabang kecamatan kayak gitu. Sampai ke kecamatan ya, sampai Jawa Tengah. ke kecamatan. Apalagi PEM Jawa Tengah ini kan adalah termasuk ikatan pelajar Muhammadiyah terbesar kedua di Indonesia. Jadi pertama dari Jawa Timur, kedua di Indonesia. Jadi ketika kita menghadapi proses permusyawaratan wilayah, itulah bentuk dari praktikal
ideologi Pancasila, permusyawaratan, habis itu kita menerapkan nilai-nilai dan moral-moral Pancasila juga masuk di situ, karena setiap kriteria siapa yang dicalonkan juga ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi kesepakatan bersama. Lagi-lagi kita memandang ini menjadi kesepakatan bersama, dan siapapun berhak untuk maju, siapapun berhak untuk memilih siapa gitu. Jadi ini adalah wujud kalau dari internalisasi kita sebagai bentuk penyeimbangan ideologi Pancasila di Indonesia kayak gitu. Tapi kadang itu kan Gen Z atau Gen Alpha itu kan melihat kadang itu organisasi menjadi tontonan-tontonan yang terlalu monoton gitu ya Mbak ya. Kalau formal gitu. Kalau formal kayak gitu. Terus akhirnya kita beberapa kali mengakali bagaimana bentuk penyampaian program yang bisa dibungkus dengan Gen Z abis kayak gitu ya. Mungkin kalau enggak Gen Alpha abis kayak gitu. Kalau berbicara tentang kita mengikuti tren gamifikasi, tentu akhirnya kita menyesuaikan. Yang tadinya pelatihan itu biasanya adalah instruksional kayak gitu, atau kaderisasi kan biasanya instruktif ya biasanya ya, terkesan instruktif, habis itu mendikte kayak gitu. Justru kita menggunakan konsep fasilitator ya Mas ya. Fasilitator kita memfasilitasi apa yang menjadi minat bakat teman-teman pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah nih kayak gitu kan. Banyak sekali portofolio. Kemarin kita habis karena kita habis pelatihan entrepreneur, kita memodali beberapa kalau pelajar Muhammadiyah yang ada di Jawa Tengah. Kemarin kepilih 4, kita modali. Sebelumnya juga kita akhirnya meresmikan IPM Kids kayak gitu ya, skala sekolah dasar, karena kita coba latih bagaimana anak ini berorganisasi dan segala macam kayak gitu seperti itu. Jadi salah satu bentuk penyeimbangan yang teman-teman IPM lakukan atau segmentasi pelajar ini ya dengan kebiasaan melakukan permusyawaratan berdasarkan kesepakatan. Dan itu sudah dilakukan day by day dong. Maksudnya betul. Bukan hanya pas kita mau ketemuan nih muswil yang tadi disampaikan Mas Robi, tapi secara keseharian sudah pasti betul. Udah jadi gaya hidupnya juga teman-teman udah kebawa kan ya. Meskipun prinsip tetap kita punya, ideologi Pancasila nggak bisa kita tinggal dong. Betul. Gitu kan ini. Berbicara tentang Gen Z yang menjadi jaring dari IPM, ada tantangannya nggak sih kita untuk lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila ini ke Gen Z saat ini? Tantangan terbesarnya apa? Kalau dari IPM, upayanya apa nih yang mungkin sudah disiapkan atau strategi-strateginya yang langsung menuju ke teman-teman Gen Z? Ya, terima kasih Mbak Nunung. Yang jelas per hari ini kami rasa tantangan Gen Z baik itu anak-anak IPM atau bahkan non-IPM sama. Artinya hari ini kita berada di arus informasi yang cukup deras, globalisasi yang cukup kencang, sehingga ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk kita sendiri begitu. Hari ini kita mau mengakses informasi tanpa keluar rumah sudah bisa melalui handphone. Kita mau mengakses ilmu sudah bisa kita dapatkan melalui YouTube dan seterusnya. Sehingga sikap kami dari teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah khususnya selalu memberikan edukasi kepada teman-teman yang ada di tataran grassroots untuk bisa pandai memilah dan memilih tontonan ataupun konten-konten yang memang edukatif begitu. Tidak yang kemudian bisa menjerumuskan ke hal-hal yang buruk, bahkan mungkin kalau menjelang pemilu kan kita mengenal istilah polarisasi dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian pada waktu-waktu menjelang pemilu khususnya kita rajin untuk bisa memberikan edukasi kepada teman-teman pelajar, memberikan pembekalan bagaimana cara dan sikap-sikap terbaik untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Hari ini kita mengenal ada istilah filter bubble yang mana Instagram kita itu kontennya bisa muncul sesuai dengan like yang memang kita inginkan gitu, sehingga konten yang muncul itu aja, ataupun echo chamber, kita hanya mau mengikuti orang-orang yang kita sukai dan seterusnya, sehingga itu bisa membuat eksklusivitas yang membatasi daya kritis pelajar gitu. Sehingga kami selalu berusaha untuk memberikan edukasi, selalu berusaha untuk memberikan pembekalan untuk teman-teman IPM bisa lebih kritis, bisa lebih inovatif dalam menggunakan tools-tools digital yang ada hari ini. Jangan sampai kalah sama teman-teman bawah gitu. Betul gitu. Hari ini kita mengenal ada istilah artificial intelligence dan seterusnya.
ini kan jadi peluang tapi juga jadi tantangan. Jadi peluang kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita menggunakan tools itu untuk mengerjakan tugas, untuk bisa membantu menghandle project dan tentu itu sangat positif. Tapi ketika hari ini pelajar-pelajar dan mahasiswa mungkin cenderung menggantungkan dirinya kepada tools-tools itu, ya bukan tidak mungkin nanti daya pikirnya atau daya kritisnya akan mengurang gitu. Sehingga tantangan ke depan kami selalu berusaha untuk bisa memberikan edukasi khususnya tentang pemilu, khususnya tentang demokratis belajar itu melalui edukasi secara rutin gitu. Kalau tadi saya menyinggung Mas Rizky sempat menyampaikan soal IPM Kids atau IPM Cilik Jawa Tengah gitu. Tentu kami menyadari bahwasanya edukasi mengenai politik, mengenai demokrasi itu nggak bisa kita mulai ketika mereka sudah di jenjang SMA atau atau SMK gitu. Sehingga di IPM Cilik yang hari ini kita bentuk atau hari ini kita bangun, kita juga menerapkan unsur-unsur demokrasi di dalamnya, Mbak. Jadi dalam pemilihan ketuanya nanti ada voting, ada musyawarah dan seterusnya. Itu bentuk dari kami menanamkan pencerdasan sedini mungkin bagaimana kader-kader IPM nanti ketika sudah berada di usia yang matang bisa memberikan dampak dan pengaruh yang lebih banyak untuk umat dan masyarakatan. Mungkin gitu. Ya kalau sampai saat ini tantangannya semakin berat atau sama aja sih sebenarnya, Mas Ruby? Kalau secara general kita melihat minat, karena Gen Z itu kan punya beberapa karakteristik ya menurutnya. Pertama yang kita soroti bersama realistis gitu ya. Pertama mereka ya pasti ya teman-teman Gen Z itu mereka punya sisi pertama karena mereka dikenal sebagai generasi yang cukup cepat cara beradaptasi karena mereka ditempa beberapa badai gitu ya, ada COVID, ada krisis dan segala macam. Akhirnya mereka terbiasa dengan dengan adaptasi yang cukup luar biasa gitu. Itu yang menjadi satu kelebihan. Tapi yang kedua, mereka punya nalar kritis yang sangat tinggi teman-teman Gen Z ini. Mereka nggak suka istilah senioritas pertama pasti. Senioritas mereka nggak suka. Habis itu mereka nggak suka hierarkis yang terlalu panjang sebenarnya. Yang terlalu kaku, yang terlalu panjang mereka nggak suka. Karena mereka adalah manusia-manusia yang biasa diterpa badai berkali-kali ketika dia lahir dari awal kayak gitu ya. Jadi saya juga kadang merefleksi diri saya sendiri karena kita Gen Z gitu ya. Saya juga. Agak mundur dikit. Oke. Enggak ini ya, perbatasan. Perbatasan ya. Gen Z perbatasan. Oke. Nah, itu yang membuat kita itu akhirnya lumayan menjadi manusia-manusia yang cukup kuat kayak gitu ya. Dan salah satu sisinya yang bisa disoroti adalah rasionalitas kayak gitu yang cukup tinggi dari teman-teman Gen Z. Makanya banyak sekali beberapa organisasi itu yang mulai swing arus kayak gitu, mulai merubah arus. Yang tadinya itu mereka adalah perumusan kebijakan secara secara formal kayak gitu. Kita mencoba praktikalnya itu non formal kayak gitu. Karena mereka lebih rasionalitas. Pertama, kita harus mewadai karena mereka minatnya bermacam-macam dengan tadi pusat informasi yang sangat begitu banyak dalam sehari kayak gitu ya. Akhirnya mereka punya pengetahuan yang berlebih yang kadang itu sebenarnya belum seumurnya atau sepantasnya mereka tahu gitu. Mereka udah dicekoki sama informasi berkali-kali kayak gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya mereka merasa ini menjadi tanggung jawab bersama gitu. Makanya salah satu sisi kepekaan dari Gen Z sebenarnya tinggi. Mereka ketika disodori isu-isu peperangan yang ada di dunia, mereka merasa bahwasannya itu menjadi tanggung jawab mereka, moral mereka juga gitu. Ketika diberikan informasi tentang isu lingkungan, isu yang lain, mereka akhirnya tergugah jiwanya seolah-olah akhirnya ini menjadi tanggung jawab saya loh, menjadi tanggung jawab saya gitu dengan caranya sendiri gitu. Makanya banyaklah muncul komunitas-komunitas ya, pasti ya muncul komunitas-komunitas. Nah, Gen Z biasanya balutan dan bentukannya seperti itu, Mbak. Yang mungkin yang sudah akhirnya kita bisa contohkan ya, karena kita melihat secara makro review seperti itu karakteristik Gen Z, akhirnya kita mencoba untuk beberapa mewadai. Mungkin yang sudah ini termasuk kegiatan entrepreneur ini ya, karena kita kan base-nya itu digital kemarin, alhamdulillah terlaksana di Purbalingga. Habis itu mungkin kita juga pernah melakukan sosialisasi demokrasi yang berbasis podcast juga. Habis itu pencerdasan organisasi dari skala
sekolah dasar kita jadi nyolong start lah bahasanya, mencuri start. Kita SD kita bina dulu kayak itu gitu. Pendidikan lebih dini. Pendidikan lebih dini kita Iya. kita curi start supaya nanti adik-adik ini yang ada di sekolah dasar mereka itu terbiasa dengan proses-proses komunikasi bersama, budaya organisasi, sosialisasi, empati mereka udah terbangun dari dini karena mereka berorganisasi dan dinamika-dinamika yang lain. Terus berikutnya kita kemarin juga banyak sekali program sebenarnya, termasuk pelatihan konselor, habis itu ada komunitas futsal, bola dan game yang itu rutinitas kontinuitas ya Mas, benar-benar kontinu ya dari awal prode futsal itu dari awal prode sampai puncaknya final kemarin setengah prode kita itu mewadahi teman-teman yang segmentasi belajar. Terus seni kemarin kita di kolaborasi dari teman-teman seni budaya di Prambanan di Magelang kayak gitu. Iya betul di Borobudur Magelang Borobudur Magelang itu juga udah terlaksana. Kemarin komunitas konselor juga kita ya karena saya termasuk yang membidangi di pembentukan konselor gitu karena advokasi dan kebijakan publik, salah satunya adalah pembahasan bagaimana kita happy terus tanpa bully gitu di setiap lorong-lorong sekolah gitu. Ya kita akhirnya praktikal mengedukasi mereka dengan bentuk gamifikasi yang kita rancang. Kita punya kartu loh, 2 kartu Mbak. Pertama kartu tentang bagaimana kita sebagai pemilih pemula ada gamenya. Kita punya kartunya. Kan mungkin one day kita harus kenalkan ke KPU kayak gitu ya. Iya boleh dong. Kita punya upaya, ini salah satu upaya kita juga untuk memberikan pendidikan pemula. Itu bentuknya kita ya semacam main Uno lah, kartu Uno biasa itu yang warna-warni kita main. Nanti itu ada roles-nya masing-masing. Ketika kita ternyata sebagai first voters atau pemilih pertama itu kita apa aja nih yang kita itu harus siapkan dan nggak boleh kita lakukan gitu. Itu kalau yang di pemilih pemula. Terus kartu yang berikutnya yang kita mainkan biasanya juga di bagian happy tanpa bully kayak gitu. Karena ada beberapa role peran di situ kan. Ketika situasi di sekolah ada yang nanti perannya sebagai mereka yang menengahi, ada yang mereka menjadi aktor pembulinya itu gitu. Terus ada yang terbully, terus ada teman yang coba membantu gitu. Jadi itu salah satu bentuk praktikal gamifikasi yang kita siasati ya, yang untuk menghadapi kemauan teman-teman Gen Z. Terus akhirnya kita juga mewadahi hal yang lain gitu, karena kita melihat mereka punya secara general kayaknya kemampuan desain teman-teman IPM Jawa Tengah itu kan luar biasa gitu ya. Karena bayangkan saja Mbak Nunung kayak gitu, satu pimpinan daerah itu satu akun media sosial yang paling minimal pimpinan daerah saja ya paling sedikit 2.000 follower ya mungkin ya, satu pimpinan daerah gitu loh. Dikali 35 gitu. Itu kan artinya mereka biasa berinteraksi dengan digital kayak gitu. Itu skala pimpinan daerah, belum pimpinan cabangnya, mereka punya official akunnya sendiri. Akhirnya mereka punya keminatan yang tinggi di dunia digital design ini. Terus waktu itu akhirnya kita merespon teman-teman yang punya keahlian ini gitu. Akhirnya kita wadahi dengan beberapa proses. Pertama pelatihan, kita alhamdulillah waktu itu pelatihan dengan Canva gitu ya. Kita gandeng Canva untuk melakukan pelatihan digital design bersama beberapa berkala gitu, karena satu batch itu sekitar 1 bulan. Habis itu nanti salah satu outputnya adalah mereka diuji secara profesionalitas kayak gitu. Kalau mereka pada fokus pada bagaimana IPM bisa mengarahkan teman-teman Gen Z ini untuk bisa beraktivitas dengan positif. Ya itu tadi strategi-strategi yang salah satu beberapa udah banyak disampaikan oleh Mas Robi dan Mas Abi. Kalau dari yang tadi sudah banyak disampaikan upaya dan strateginya tadi, harapan IPM untuk teman-teman Gen Z sendiri. Harapan mungkin berarti ini jadi salah satu closingnya harus cukup bijak ya Mbak ya. Ya pasti dong. Biar nanti teman-teman Gen Z, kita sebagai teman-teman pimpinan wilayah kayak gitu yang melihat realitas Gen Z sekarang, harapan yang sangat amat kita harapkan ke teman-teman, termasuk ke diri saya sendiri dan semuanya gitu, karena kita Gen Z yang pertama semua kelincahan atau agilitas habis itu
adaptasi yang bagus, habis itu rasionalitas yang cukup bagus. Menurutku itu menjadi modal utama bagi Gen Z. Tapi yang menjadi catatan adalah teman-teman Gen Z itu karena mereka biasa berpindah-pindah dengan cepat adaptasinya, akhirnya mereka itu kadang itu dipertanyakan persoalan loyalitas gitu, Mbak. Jadi kadang itu kita melihat karena sisi loyalitas itu kan nggak bisa dibeli dalam segmen apapun kayak gitu ya. Entah itu segmen pekerjaan, segmen organisasi, atau segmen ruang lingkup sosial gitu. Nah, kadang ini yang nggak bisa dilihat dari teman-teman Gen Z kayak gitu, karena mereka lumayan instan kayak gitu ya keinginannya ya. Jadi mereka merasa kayaknya kalau mereka berproses 1-2 tahun itu udah cukup draining energi gitu, udah cukup menguras energi yang cukup banyak. Padahal kalau kita lihat belajar dari generasi senior kita kayak gitu ya, generasi milenial, boomers dan lain, itu yang salah satu yang menjadi modal utama itu bukan hanya kapasitas kayak itu, kapabilitas kayak gitu, tapi loyalitas yang nanti merujuk pada konsistensi atau istiqomah lah ya bahasanya kalau kita lihat. Nah itu yang kadang itu nggak bisa dilihat sama teman-teman kayak gitu. Jadi karena mereka berbicaranya selalu percepatan, akselerasi, maka mereka kadang itu tidak menghargai proses istiqomah ini kayak gitu. Walaupun sebenarnya di agama kita, di agama Muslim itu kan yang namanya proses istiqomah itu kan menjadi poin yang sebenarnya bukan menjadi hal teknis gitu ya, bukan hal teknis yang harus dimutul, tapi itu nilai yang harus terus ada di setiap proses yang kita jalani. Nah, harapan teman-teman Gen Z tentu konsistensi, istiqomah, dan loyalitas ini menjadi modal dalam setiap apapun kita berproses gitu. Mau pahit, mau getir, selagi itu ternyata teman-teman bisa mengukur, karena kita tadi memandang Gen Z itu punya reasonable yang bagus kayak gitu ya. Kalian harusnya bisa mengukur, teman-teman Gen Z, teman-teman pemilih bisa mengukur. Jadi ketika udah diukur ternyata cukup futuristik kayak gitu lah, berproseslah dengan apik di situ loh, dengan baik di situ, berproses tahap demi tahap supaya kita nanti one day ya merasakan manisnya, menikmati proses. Betul, menikmati prosesnya dan menikmati hasil dari apa yang udah kita tanam. Seperti itu kira-kira kalau dari saya, Mbak. Dan semangatnya tentunya harus tetap ada, karena pemuda kan ini Betul. ya. Partisipasi untuk menentukan kebijakan publik juga ada di para pemuda, para tentunya teman pemilih yang saat ini sedang menyaksikan kita. Mas Afi, untuk harapannya untuk Gen Z terutama dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan publik. Ya, baik, terima kasih Mbak Nunung. Tentu kalau kita melihat beberapa dinamika terakhir, khususnya di akhir bulan Agustus nih, Mbak, kita melihat banyak terjadi aksi massa, unjuk rasa, dan juga protes ataupun penyampaian sikap di berbagai daerah di Indonesia. Dan di situ peran Gen Z juga sudah cukup melihat atau sudah terlihat gitu, sudah cukup nampak gitu bahwa teman-teman Gen Z nggak sedikit bahkan yang justru di situ menjadi aktor, artinya punya peran lebih untuk bisa menyampaikan orasi, untuk bisa menyampaikan aspirasi, untuk bisa menyampaikan pandangan terkait dengan apa yang menjadi keresahan masyarakat hari ini, begitu Mbak. Artinya itu sebenarnya sudah mematahkan stigma bahwa anak-anak Gen Z itu cuek kok dengan hal politik. Anak-anak Gen Z itu sukanya gadgetan aja, rebahan di rumah dan sebagainya, itu sudah dihapus stigma seperti itu. Dengan melihat aksi kemarin yang berlangsung cukup lama dan cukup panjang, tentu itu menunjukkan bahwa kesadaran demokratis, kesadaran politis Gen Z itu sudah semakin meningkat sampai hari ini, Mbak, begitu. Maka harapan saya ke depan tentu dengan semangat dan motivasi yang mereka miliki, tentu harapannya energinya tidak hanya sampai atau berhenti di jalan atau bahkan mungkin di media sosial, tapi bisa terus berlangsung dan dikawal sampai ranah-ranah proses pembentukan kebijakan, baik pada saat proses
pembuatan kebijakannya atau mungkin pada proses pengawalannya. Tentu harapannya KPU juga bisa terus memfasilitasi ruang-ruang dialog seperti ini, ataupun nanti teman-teman Gen Z juga bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak dan instansi untuk bisa menyampaikan secara formal apa yang menjadi keresahan mereka, sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan juga sudah sesuai dengan aspirasi yang memang dimiliki oleh Gen Z gitu, bukan kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang melalui proses serap aspirasi dan seterusnya. Mungkin itu sih, Mbak. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Betul. Tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman para pemuda, teman-teman yang masih pelajar, tetap akan mempengaruhi kebijakan politik yang sedang dibentuk oleh para pimpinan kita tentunya. Mas Robi, Mas Abi, terima kasih sekali sudah bersedia sharing dengan teman pemilih hadir di studio podcast. Kami masih berharap teman-teman IPM nanti akan kembali hadir di podcast KPU Jateng, tentunya untuk sharing informasi penting lainnya, tentunya untuk teman-teman pemuda di Jawa Tengah, khususnya di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu ya Mas Robi, Mas Abi, sampai ketemu lagi di kesempatan baik lainnya. Nanti kita tunggu di podcast kita juga. Iya, boleh collab lah nanti kita. Kita juga terima kasih karena teman-teman IPM akhirnya punya ruang untuk ngobrol ya. Iya, betul. Ini salah satu media kita untuk itu tadi membuka pikiran, membuka wacana lebih dalam lagi. Sekali lagi terima kasih ya, salam untuk teman-teman IPM Jawa Tengah. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan teman-teman pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, pemilihan, maupun informasi penting lainnya yang pasti kita perlukan dan sangat menarik untuk kita ikuti. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.